Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Kita lanjutkan untuk kuliah hari ini tentang fisiologi dari sistem GI tract, jadi mulai dari sekresi, digestif, dan absorpsi. Jadi sistem GI tract itu terdiri dari cavum oris, kemudian faring, terus esophagus, gaster, intestinal yaitu duodenum, jejunum, ileum, kemudian kolon, kolon ascending, transversum, descending, rectum sampai anus. Nah, nanti kita akan mempelajari semua bagian-bagian dari saluran pencernaannya. Yang pertama adalah di cavum oris atau di rongga mulut. Jadi fungsinya itu terutama adalah menghancurkan makanan ya. Jadi struktur dari organ di daerah cavum oris itu terdiri dari lidah, di mana lidah ini terdiri dari otot ya, otot yang berasal atau yang berfungsi untuk melakukan fungsi mengaduk, kemudian mengaduk makanan ya, kemudian untuk proses menelan juga, kemudian ada juga otot-otot yang melekat atau otot-otot yang berfungsi untuk melekat dengan bagian-bagian yang lain. Jadi lidah ini ada yang disebut dengan otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Kemudian di mukosanya ini nanti akan ditutup oleh atau dilapisi oleh sel-sel yang fungsinya sebagai reseptor rasa. Nanti ada reseptor rasa manis, reseptor rasa asin, kemudian asam dan pahit. Ini adalah bagian dari lidah ya. Jadi lidah ini terdiri dari dua bagian, yaitu 2/3 anterior dan sepertiga posterior, di mana perbatasan antara anterior dan posterior ini dibatasi oleh suatu papil yang disebut dengan papilla fallata yang bentuknya seperti huruf V terbalik ya. Papilanya besar. Kemudian nanti di bagian anterior ini ada papila-papila yang kecil, kemudian juga ada berbagai macam bentuk ya, ada fungiforme, kemudian ada filiformis, kemudian nanti di sini juga akan ada reseptor rasa. Untuk reseptor rasa asin, asam itu ada di sebelah samping ya, sebelah samping. Kemudian kalau manis itu ada di depan, sedangkan pahit ada di belakang. Kemudian nanti di bagian belakang itu nanti akan ada papila-papila yang besar ya. Nah, ini namanya adalah lingual follicle. Kemudian di sini juga ada reseptor rasa, yaitu reseptor rasa pahit. Berikutnya, bagian lidah ini nanti kan akan berhubungan dengan bagian faring, di mana nanti di bagian faring itu ada yang disebut dengan epiglotis. Jadi lidah ini bagian belakang akan nyambung mukosanya untuk menutupi tulang rawan epiglotis. Nah, kulit atau mukosa yang melapisi atau menutupi epiglotis ini yang berhubungan dengan lidah namanya adalah glosoepiglotika, di mana glosoepiglotika ini ada bagian medial, kemudian juga ada bagian lateral nanti. Kemudian di sisi dinding lateral dari lidah bagian belakang atau lingua bagian belakang ini nanti akan ada tonsila, di mana di sini ada tonsila palatina, kemudian di daerah lidah itu sendiri juga ada tonsila, namanya adalah tonsila lingua. Jadi tonsila palatina, tonsila lingua, dan nanti di daerah faring, nah itu tonsila faringea, ini merupakan
kelenjar nodus limfatikus ya. Jadi nodus limfatikus yang tempat berkumpulnya sel limfosit B dan limfosit T yang berfungsi untuk sistem pertahanan adaptif di daerah kavum oris atau di daerah faring ya, disebut dengan ring of Waldeyer. Kemudian di pangkal atau di ujung ya, di ujung dari apa namanya ini papilla falata ini ada cekungan yang namanya adalah foramen cecum. Kemudian kalau tonsilla palatina ini nanti akan terletak pada suatu cekungan yang disebut dengan fossa palatina. Kemudian juga ada lipatan mukosa antara palatum dengan apa nama palatum dengan lidah atau palatoglossus. Kemudian juga nanti akan ada palatum dengan faring ya, namanya palatofaringnya. Jadi ada apa namanya lipatan ya. Lipatannya antara lidah dengan palatum namanya adalah palatoglossus, sedangkan antara palatum dengan faring namanya palatofaringea. Nah, ini adalah otot-otot intrinsik dan otot ekstrinsik ya. Jadi otot intrinsik itu yang memberikan fungsi untuk lidah, dia bisa memanjang, memendek, kemudian melengkung. Itu adalah otot-otot intrinsik yang terdiri dari otot transversus, kemudian vertikal dan longitudinal. Sedangkan yang otot-otot ekstrinsik itu yang berikatan dengan bagian-bagian lain ya. Jadi ada genioglossus, kemudian hyoglossus, styloglossus, dan palatoglossus. Itu adalah hubungan antara lidah dengan bagian yang lain. Kalau misalnya palatoglossus itu berarti palatum dengan lidah. Kemudian styloglossus itu adalah lidah dengan stiloid ya, jadi bagian dari apa nanti apa ada tulang rawan di daerah laring ya. Kemudian jadi styloglossus itu glossus dengan stylomastoid ya. Stylomastoid itu berarti ada di bagian belakang dari kepala kita. Jadi kalau kita meraba di bagian apa namanya bagian telinga belakang itu kan ada tonjolan ya. Jadi dekat dengan mastoideus. Jadi ada daerah yang disebut dengan stylomastoideus. Kemudian kalau dengan nanti dengan tulang belak apa bawah ini tulang mandibula ya. Mandibula itu adalah genioglossus ini. Kalau hyoglossus nanti berhubungan dengan hyoid. Nah, ini kalau kavum oris itu kita lihat dari depan ya. Jadi kalau antara sisi dalam dari gigi gerigi, kemudian dasarnya itu adalah lingua, kemudian atapnya itu adalah palatum durum dan palatum mole, itu adalah disebut dengan kavum oris. Sedangkan kalau batasnya itu adalah ini bagian depan dari gigi gerigi, kemudian ada gingiva bagian depan dan apa namanya sisi labia ya, ini labia bagian depan, kemudian dinding lateral di lateralnya adalah bukal, ini namanya adalah cavum vestibuli ya. Jadi cavum vestibuli, kalau yang di dalam ini namanya cavum oris. Nah, nanti bagian dari lidah ini kan akan menjadi dasar dari kavum oris ya. Nah, dia akan dihubungkan dengan gingiva itu melalui suatu lipatan mukosa. Namanya adalah frenulum. Jadi ini adalah frenulum lingua. Kemudian kalau bagian depan antara gingiva dengan labia ini namanya frenulum labia superior dan yang di bawah adalah frenulum labia inferior.
Kemudian di bagian bawah lidah ini juga akan ada muara dari saliva, yaitu dari ductus submandibular dan sublingual. Kemudian ini adalah lipatannya ya tadi ya. Lipatan antara glossus dengan palatum namanya adalah palatoglossus, sedangkan yang bagian belakang antara palatum dengan faring namanya adalah palatofaringia. Jadi dari dua lipatan ini diantaranya akan terdapat cekungan yang namanya adalah fossa palatina yang terisi dengan tonsila palatina. Kemudian bagian tengah ini ada tonjolan yang ke bawah di tengah ya. Ini namanya adalah frenulum. Berikutnya adalah ini bagian atas adalah depan ini adalah palatum durum, sedangkan bagian depan bagian belakang atas namanya adalah palatum molar. Kalau pintu masuknya dari cavum oris menuju ke faring ya namanya adalah isthmus. Berikutnya adalah bagaimana pengaturan dari sekresi kelenjar saliva ya. Jadi kelenjar saliva yang ada di cavum oris itu ada submandibula, kemudian kelenjar sublingua dan kelenjar parotis. Nah, kalau kelenjar submandibula dan kelenjar sublingua itu diatur oleh nervus 7 yaitu nervus facialis. Sedangkan kalau dari apa namanya kelenjar parotis itu nanti akan diinervasi oleh nervus 9 yaitu sopharyngeus. Kelenjar saliva di daerah cavum oris ini nanti kan akan menghasilkan cairan, di mana cairan tadi juga akan mengandung enzim, kemudian juga mengandung antibakteri ya, di mana enzim-enzim ini fungsinya adalah untuk membantu memecah karbohidrat secara kimiawi. Jadi karbohidrat ini nanti akan dipecah oleh enzim amilase, dia akan diubah menjadi disakarida. Sedangkan lipid, makanan yang mengandung lemak itu ya nanti juga akan dipecah secara kimiawi oleh kelenjar saliva yaitu dari lingual lipase. Kemudian selain saliva tadi mengandung enzim kan dia juga mengandung imunoglobulin ya yang fungsinya adalah sebagai pertahanan yang sifatnya init karena dia imunoglobulin itu adaptif ya, yang adaptif terhadap bakteri atau virus yang ada di cavum oris dan di daerah faring ya. Kemudian juga saliva ini fungsinya untuk membantu proses menelan karena kan dia menjadi lebih lunak makanannya. Sekresi saliva tadi kalau yang kelenjar parotis itu dia lebih menghasilkan sekresi yang bersifat serus. Sedangkan kalau submandibula dan sublingua itu adalah campuran antara mukus dengan sirus. Kemudian ketiga kelenjar tadi itu diatur oleh sistem parasimpatis ya. Jadi kalau sublingual dan submandibula itu sistem saraf parasimpatis nervus 7, sedangkan kalau yang kelenjar parotis ini dirangsang oleh sekresinya oleh nervus 9 ya, parasimpatis nervus 9. Nah, dari mana asal dari cairan saliva itu? Cairan saliva ini asalnya adalah dari plasma pembuluh darah di sekitar kelenjar tersebut. Jadi pada saat ada rangsangan, misalnya ada makanan gitu ya, nanti akan merangsang sekresi dari kelenjar saliva, di mana plasma yang ada di dalam darah, pembuluh darah di sekitar kelenjar, itu nanti akan berpindah menuju ke asinus ya, asinus dari sel-sel kelenjar. Kemudian dari situ
nanti akan disekresikan menuju ke duktus dari kelenjar sehingga keluar dalam bentuk saliva. Nah, ini adalah kelenjarnya bentuknya. Jadi ada sel asinus, kemudian ada duktus ya, di mana sel asinus ini nanti dari darah plasmanya akan masuk ke asinus, kemudian dari asinus ini nanti akan dikeluarkan melalui duktus. Jadi nanti yang dari apa namanya dari asinus ini nanti akan keluar natrium klorida, kemudian eh, digantikan oleh kalium dan HCO3 sehingga nanti tidak ada perbedaan apa namanya muatan listrik ya. Nah, komposisi dari kelenjar saliva ini terdiri dari adanya Na dan klorida. Ini lebih sedikit ya Na dan kloridanya ini karena dia dilakukan proses reabsorpsi. Jadi tadi begitu dia ini kan kalau ini pembuluh darah, kemudian ini adalah asinus ya. Jadi nanti dari plasma di dalam darah kan masuk ke asinus, kemudian nanti akan dikeluarkan melalui ductus, kemudian yang dikeluarkan oleh ductus tadi natrium dan kloridanya akan kembali masuk ke pembuluh darah, sedangkan kalium dan bikarbonat ya, bikarbonatnya ini nanti akan dari darah masuk ke dalam asinus atau masuk ke ductusnya. Kemudian tonisitasnya rendah karena dia sedikit mengandung natrium ya. Kemudian dia juga mengandung amilase, ada mukus, ada glikoprotein, ada imunoglobulin A dan lisosim yang merupakan enzim antibakteri ya. Itu adalah komposisi dari kelenjar saliva. Berikutnya adalah gigi geligi. Jadi gigi geligi ini selain tadi makanan dipecah secara kimiawi di daerah kafum oris, maka makanan juga dipecah secara mekanis, yaitu oleh bantuan gigi geligi ini. Nah, secara histologi, gigi ini kan masuk ke dalam gingiva ya, masuk ke dalam gingiva, sehingga bagian-bagian dari gigi yang masuk ke gingiva ini namanya adalah bagian radix ya, atau bagian akar gigi, yaitu radix. Kemudian di bagian atasnya ini adalah bagian mahkotanya. Nah, mahkotanya ini ada dua lapisan, yaitu lapisan email dan lapisan dentin. Kalau lapisan email ini tidak mengandung ujung-ujung saraf ya, sehingga dia tidak terasa nyeri ya pada saat ada rangsangan. Nah, kita baru merasakan nyeri kalau lapisan email ini misalnya apa namanya erosi ya, sehingga dia masuk ke arah dentin. Inilah yang akan menyebabkan rangsangan ini menyebabkan nyeri karena lapisan berikutnya setelah email itu adalah lapisan dentin, di mana lapisan dentin ini banyak sekali ujung-ujung sarafnya, sehingga kalau ada emailnya yang rusak sampai menembus dentin, maka kita bisa mengalami rasa ngilu, rasa nyeri. Itu kalau misalnya terangsang ada makanan atau minuman yang sehingga sarafnya yang terangsang, maka dia akan menyebabkan nyeri. Kemudian di dalam lapisan dentin ini kan ada daerah yang disebut dengan pulpa. Nah, pulpa itu isinya ada pembuluh darah, ada pembuluh limfe, kemudian juga ada saraf. Sehingga kalau daerah ini juga rusak, maka dia akan menyebabkan rasa nyeri atau ngilu ya apabila ada rangsangan makanan. Kemudian untuk melekatkan bagian radix ini dengan bagian gingiva, maka di sini ada lapisan yang disebut dengan lapisan sementum, sehingga bagian radix ini tidak akan goyang ya. Ini adalah tipe sendi komposis namanya ya. Jadi sedikit atau hampir tidak ada gerakan akibat persendian antara dua tulang.
Kemudian untuk struktur gigi geliginya ada perbedaan antara gigi apa namanya gigi yang tidak permanen dan permanen ya. Jadi kalau misalnya gigi susu itu yang disebut dengan tidak permanen itu komposisinya ada 20. Jadi di sini ini ada nanti ada gigi yang depan ini namanya adalah incisivus. Jadi incisivusnya ini ada 2. Kemudian gigi taring ini adalah caninus. Kemudian premolar 1, 2, 3. Ini sampai sini aja untuk gigi susu ya. Tetapi kalau sudah gigi yang permanen atau gigi sulung itu sampai molar 1, 2. Kadang-kadang ada molar 3 ya. Jadi ini adalah jumlahnya menjadi 8. Kalau 8 berarti kan kanan atas 8, kiri atas 8, kanan bawah 8, kiri bawah 8, otomatis kan jumlah gigi sulung ada 32. Tapi kalau gigi susu karena dia hanya sampai premolar 3, berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sampai premolar 2 ya. Sampai premolar 2, berarti premolarnya 2. Incisivus 2, caninus 1, premolar 1, 2. Molarnya yang 1, 2, 3 ya komposisinya. Jadi kalau gigi sulung itu hanya sampai premolar, maka jumlahnya ada gigi susu maksud saya. Gigi susu jumlahnya menjadi 20 saja. Setelah kavum oris, maka kita lanjut masuk ke daerah berikutnya yaitu daerah faring. Jadi daerah faring ini merupakan perbatasan dari tiga tiga area. Jadi yang berbatasan dengan kavum nasi ini disebut dengan nasofaring. Kemudian daerah yang berbatasan dengan kavum oris namanya adalah orofaring. Daerah yang berbatasan dengan laring namanya adalah laringofaring. Fungsinya apa? Fungsinya pertama adalah sebagai jalan dari makanan untuk masuk dari kavum oris menuju ke esofagus atau jalan dari pernafasan ya. Jadi udara masuk dari kavum nasi, faring menuju laring atau udara dari paru itu keluar dari paru kemudian masuk ke laring, kemudian dari faring kemudian kembali ke kavum nasi. Jadi tempat berjalannya makanan dan udara sehingga dia menjadi apa namanya sebagai dua fungsi ya. Jadi fungsi pernafasan maupun fungsi pencernaan. Ini adalah di daerah faring tadi ya. Jadi di daerah faring itu nanti kita akan bisa melihat struktur ini. Jadi ini adalah lingua atau lidah bagian belakang. Tadi kan berhubungan dengan epiglotis ya mukosanya karena di sini adalah lidah itu glossus, kemudian di sini epiglotis, maka lipatan mukosa antara lidah dengan apa namanya ini epiglotis namanya adalah glossoepiglotika. Di sini ada yang glossoepiglotika yang bagian medial. Kalau yang di sini kanan kiri ini adalah lipatan mukosa yang disebut dengan glossoepiglotika lateral. Kemudian ini adalah epiglotis, di mana epiglotis ini nanti akan menutup rima oris. Jadi ini adalah kavum apa namanya laring ya. Jadi pintu masuk dari laring. Kemudian kalau dari atas ini akan tampak plika vokalis. Jadi apa namanya? Pita suara ya. Pita suara atau plika vokalis. Kemudian ini adalah tulang-tulang dari laring ya, tulang rawan dari laring. Berikutnya esofagus. Jadi kalau esofagus itu adalah suatu
saluran ya. Jadi bentuknya adalah seperti tabung gitu yang berfungsi sebagai tempat berjalannya makanan dari esofagus menuju ke lambung. Nah, dia tidak berperan untuk proses digestif atau proses penghancuran makanan, jadi dia hanya sebagai tempat transportasi ya, transport dari makanan dari esofagus nanti akan didorong menuju ke eh, gaster. Kemudian di sana juga ada proses lubrikasi atau proses apa namanya? Menjadi lebih cair gitu ya, supaya pada saat proses menelan itu tidak mengalami kesulitan. Jadi di situ di lapisan esofagus ini banyak juga kelenjar-kelenjar goblet ya. Jadi kan secara struktur kan kemarin gastrointestinal itu kan terdiri dari lapisan mukosa, kemudian lapisan muskularis submukosa, lapisan muskularis eksterna dan lapisan serosa. Jadi di daerah mukosa tadi kan ada epitel, di mana epitel-epitelnya itu selain epitel kolumner simplex, dia juga akan ada sel-sel goblet, di mana sel goblet tadi itu berfungsi untuk menghasilkan mukus. Nah, di esofagus ini ada sphincternya. Jadi sphincter tadi kan fungsinya supaya tidak terjadi regurgitasi makanan. Jadi pada saat makanan itu didorong masuk ke esofagus, maka dia harus membuka sphincter esofagus bagian superior. Kemudian kalau makanan itu mau masuk ke gaster, maka dia harus membuka sphincter gastroesofageal atau yang disebut dengan sphincter kardiak. Kemudian bagian dari faring ini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian servikal, torakal, kemudian abdominal. Kemudian kalau yang bagian servikal ini dia masih dipengaruhi oleh sistem saraf somatis karena di sini banyak sekali otot-otot rangka ya. Jadi otot-otot rangka yang membantu proses menelan sehingga nanti pada saat proses menelan di daerah servikal ini masih sifatnya somatis. Jadi masih kita bisa masih menahan supaya tidak jadi menelan. Misalnya kita muntahkan itu masih bisa. Tetapi kalau misalnya sudah ini apa namanya masuk ke daerah torak di mana dia masuk mulai dari servikal ya, dari servikal 6 sampai ke daerah gaster, maka di sini sifatnya adalah otonom karena dia sudah banyak atau sudah dipengaruhi oleh serabut serabut otot yang smooth muscle ya, jadi serabut otot polos di daerah esofagus bagian torakal. Kemudian nanti di bagian abdominal itu adalah bagian yang masuk ke daerah kafum abdominal, jadi dia akan menembus diafragma, kemudian nanti akan masuk ke gaster. Ini juga sifatnya otonom karena hanya dipengaruhi oleh kerja dari serabut otot polos. Fungsi dari maksud saya fungsi dari esofagus tadi kan hanya untuk menghantarkan makanan ya dari esofagus menuju ke gaster. Nah, proses ini disebut dengan proses menelan. Jadi proses menelan tadi ada 3 fase. Jadi ada fase bukal di mana ini makanan masih berada di daerah rongga mulut ya. Kemudian dia akan dihancurkan oleh gerakan mekanik dari lidah, dari gigi geligi, dan kimiawi oleh saliva, enzim-enzim yang ada di saliva. Jadi ini fungsinya atau mekanismenya masih volunter, artinya masih bisa dipengaruhi oleh keinginan kita, kesadaran kita. Jadi misalnya kita mengunyah, kemudian kita tidak jadi menelan, itu masih bisa di sana. Nah, kemudian barulah masuk ke faringial. Di daerah faringial ini, maka makanan akan didorong masuk
ke faring menuju esofagus. Nah, ini fungsinya sudah lebih bersifat involunter karena di situ sudah dipengaruhi oleh otot-otot polos di daerah faring maupun di daerah esofagus. Selanjutnya adalah fase esofagial. Jadi dia sudah masuk ke daerah esofagus sehingga dia sifatnya involunter murni. Ya, jadi di sini adalah fase bukal. Ini masih ada di cavum oris. Sifatnya adalah masih volunter. Kemudian di daerah faring ini sudah mulai terjadi involunter walaupun juga ada yang sifatnya volunter, jadi masih campuran. Tetapi begitu masuk ke esofagus ini sifatnya murni involunter. Nah, ini adalah proses menelan. Jadi makanan masuk ke cavum oris, kemudian dia akan dihancurkan secara mekanik maupun kimiawi. Selanjutnya makanan ini akan didorong ke belakang oleh gerakan dari lidah sehingga makanan akan masuk ke daerah faring. Kemudian dengan bantuan otot-otot yang ada di daerah faring, makanan akan membuka yang disebut dengan sphincter esofagus bagian superior sehingga makanan akan didorong masuk karena begitu bagian distal terbuka maka kan akan ada dengan kontraksi dari bagian proksimal ya, sehingga makanan akan masuk ke esofagus. Nah, makanan akan didorong terus melalui gerakan peristaltik. Selanjutnya, pada saat dia sampai ke gaster, maka dia harus membuka sphincter kardia, sehingga makanan akan diterima oleh gaster karena di daerah gaster ini bagian fundus akan mengalami relaksasi ya. Sehingga makanan bisa masuk ke dalam gaster, kemudian setelah makan di dalam gaster akan terjadi penutupan dari sphincter kardiak supaya makanan yang sudah masuk ke gaster tidak kembali ke esofagus. Berikutnya adalah gaster. Jadi gaster ini fungsinya adalah dia sebagai tempat untuk penyimpanan sementara, jadi penampungan makanan untuk disimpan sementara. Kemudian yang kedua adalah penghancuran makanan ukuran menjadi lebih kecil, jadi proses digestif. Kemudian juga penghancuran dari protein ya, jadi protein dipecah pertama kali itu ada di gaster. Kemudian dia akan menghasilkan asam HCl yang fungsinya adalah melindungi terhadap bakteri. Nah, bagian dari gaster itu terdiri dari pertama sphincter paling atas adalah sphincter kardia, kemudian ada daerah fundus, corpus, antrum, berikutnya adalah sphincter pylorus ya. Ini fungsinya sudah, kemudian ini bagian-bagiannya ya. Jadi pada saat mau ini ada sphincter namanya sphincter kardia. Kemudian bagian atas dari gaster ini adalah fundus, bagian badannya adalah korpus, kemudian di sini ada yang disebut dengan daerah antrum, selanjutnya ada daerah pylorus ya, merupakan sphincter yang membatasi antara gaster dengan duodenum. Lengkung yang kecil ini namanya curvatura minor, sedangkan lengkung yang besar ini namanya curvatura mayor. Kemudian yang membedakan struktur gaster dengan yang lain, ini adalah muskularisnya. Jadi lapisan muskularis eksternalnya itu ada 3 lapisan, yaitu lapisan yang oblik, kemudian sirkuler, dan longitudinal. Kalau yang lain adalah sirkuler dan longitudinal saja. Kenapa dia harus ada 3 lapis? Ini terkait dengan fungsi ya. Jadi struktur itu selalu berkaitan dengan fungsi. Kita tahu fungsinya adalah menampung makanan. Jadi ini bisa menampung sampai 1,5 liter dalam bentuk cair ya. Sehingga dia perlu lapisan yang tebal. Kemudian yang kedua, karena mukosa dari gaster ini menghasilkan HCl, di mana HCl ini adalah lapisan yang maksud saya HCl ini sifatnya adalah erosif, maka kalau lapisannya hanya 2 lapis ini akan menyebabkan mudah terjadi perforasi ya karena adanya lisis dari
lapisan muskularisnya, sehingga dia dilapisi menjadi 3 lapisan, yaitu oblik, sirkuler, dan longitudinal. Di gaster ini akan ada banyak sel. Jadi ada pertama sel goblet yang berfungsi untuk menghasilkan mukus, di mana mukus ini fungsinya adalah untuk melindungi mukosa dari gaster. Kemudian sel parietal ini nanti dia akan berfungsi untuk menghasilkan HCl, di mana HCl ini fungsinya sebagai antibakteri. Kemudian juga mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin yang berfungsi untuk memecah protein. Kemudian juga pepsinogen ini juga nanti akan keliru. HCl ini juga berperan di dalam proses pembentukan intrinsik faktor, di mana intrinsik faktor ini berfungsi untuk menyerap vitamin B12 di kolon, ya, sehingga kalau misalnya lambungnya itu bermasalah sehingga intrinsik faktornya juga berkurang, otomatis absorpsi B12 juga berkurang. Nah, B12 ini fungsinya adalah untuk pematangan dari eritrosit, sehingga kalau kekurangan B12 maka eritrositnya itu menjadi banyak yang tidak matur, ya, sehingga ukurannya menjadi besar dan masih banyak inti. Akibatnya akan mudah pecah sehingga terjadilah kondisi yang disebut dengan anemia megaloblastik. Berikutnya ada cipsel. Cipsel ini nanti akan mensekresi pepsinogen. Jadi pepsinogen ini sifatnya inaktif. Jadi dia akan aktif apabila ada HCl. Nanti dia akan berubah menjadi pepsin yang akan berfungsi untuk memecah protein. Kemudian ada G-cell, di mana G-cell ini nanti akan mensekresikan hormon gastrin, ya. Jadi hormon gastrin ini sekresinya dipengaruhi oleh adanya makanan di dalam gaster, kemudian distended dari gaster, adanya protein di dalam gaster, kemudian juga adanya stimulus dari rangsangan saraf parasimpatis nervus vagus, kemudian adanya peningkatan kadar kalsium dan epinefrin di dalam darah, serta berkurang aktivitasnya itu apabila kondisi asam di gaster. Jadi dia nanti akan merangsang sekresi HCl dari sel parietal, tapi kalau HCl-nya sudah berlebih, dia justru menghambat G-sel itu sendiri. Nah, fungsinya itu adalah untuk membantu remodeling atau proses perbaikan sel di daerah gaster, kemudian merangsang pengeluaran HCl, kemudian juga meningkatkan pengosongan lambung dan merangsang sekresi dari garam empedu, ya, dari ductus biliaris. Ini adalah macam-macam sel yang ada di mukosa gaster, ya. Jadi ada sel mukus yang fungsinya menghasilkan mukus dan bikarbonat. Parietal sel ini nanti dia fungsinya menghasilkan HCl dan intrinsik faktor. Kemudian enterokromafin sel ini menghasilkan histamin. Chip sel menghasilkan pepsin, nogen dan gastrik lipase. Kemudian sel D ini menghasilkan somatostatin. Sel J akan menghasilkan gastrin. Untuk sekresi dari gaster ini juga dipengaruhi oleh aliran darah, ya. Jadi aliran darah di daerah mukosa gaster itu sendiri. Nah, nanti dia akan menghasilkan mukus dan bikarbonat serta HCl, kan, ya. Jadi adanya mukus dan bikarbonat ini akan berfungsi untuk menetralkan HCl yang dihasilkan oleh sel parietal, karena kan HCl ini sifatnya asam, sehingga dia sifatnya adalah proteoliptik, sehingga untuk mencegah kerusakan dari lambung maka harus ada yang menyeimbangkan, yaitu mukus dan bikarbonat, walaupun perannya nggak terlalu besar, ya, sehingga sampai netral gitu, ya, pH-nya. Jadi di lambung memang dibutuhkan pH yang asam, sehingga pH-nya adalah sekitar 3 sampai 5. Kemudian obat-obatan yang sering
mengganggu mukosa lambung, yaitu adalah obat NSAID ya, non steroid anti NSAID, NSAI, non steroid anti inflamasi drug ya. Jadi obat-obatan anti inflamasi yang bukan steroid itu sering menyebabkan kerusakan dari mukosa lambung karena dia menghambat sekresi dari mukus dan bikarbonat. Akibatnya, kalau HCl itu keluar, maka dia tidak ada yang melindungi mukosa, sehingga HCl yang sifatnya iritatif tadi akan merusak dari mukosa dari gaster. Itu sebabnya kalau kalian minum obat NSAID biasanya oleh dokter akan diberi obat-obatan yang berfungsi melindungi mukosa dari gaster, misalnya ditambahkan dengan ALOH atau ALOH itu hidro aluminium hidroksil ya. Jadi obat mah itu ya. Fungsinya adalah melapisi dari dinding atau mukosa gaster. Kemudian di daerah mukosa gaster itu kan juga akan banyak kelenjar-kelenjar ya, kecuali di daerah sphincter. Karena di daerah sphincter itu hanya ada otot polos, kemudian juga sedikit kelenjar yang sifatnya hanya mensekresikan mukus saja. Jadi tidak mensekresikan HCl. Nah, ini mekanismenya. Jadi kalau sel parietal tadi kan menghasilkan HCl ya. Jadi nanti selain HCl dia juga akan menghasilkan intrinsik faktor. Nah, bagaimana kerjanya? Jadi nanti adanya rangsangan dari saraf parasimpatis ini nanti akan menyebabkan sel parietal menghasilkan HCl. Nah, HCl ini akan merangsang pengeluaran memecah pepsinogen. Jadi ada makanan itu, kalau makanan mengandung protein maka pepsinogennya akan dikeluarkan. Dia baru aktif kalau ketemu HCl sehingga berubah menjadi pepsin. Nah, begitu pepsin keluar maka terjadilah proses digestif dari protein menghasilkan ukuran yang lebih kecil ya menjadi asam amino. Kemudian juga selain itu juga akan ada sel mukus yang fungsinya melindungi dari mukosa gaster terhadap aktivitas dari HCl. Ini mekanisme sekresi dari HCl sebentar. Ya. Jadi awalnya itu adalah CO2, CO2 yang ada di dalam darah itu nanti akan masuk ke dalam sel epitel ya, epitel mukosa dari gaster. Nah, CO2 tadi nanti akan berikatan dengan air yang ada di sitoplasma sehingga terbentuklah H2CO3. Dengan bantuan karbonik anhidrase, maka H2CO3 pecah menjadi HCO3- dan H+. HCO3-nya ini nanti akan dikembalikan ke dalam darah, dia berfungsi sebagai buffer, sedangkan H+-nya ini nanti akan dikeluarkan ke lumen. Kemudian karena H+ ini keluar, maka dia akan ditukar dengan kalium. Sementara HCO3 yang keluar masuk ke dalam darah, maka dari darah akan ditukar dengan Cl ya atau klorida. Nah, klorida ini nanti akan dikeluarkan ke lumen bersama dengan kalium, maka klorida akan berikatan dengan H+ sehingga terbentuklah HCl. Untuk kontrol sekresi dari HCl ini yang pertama dipengaruhi oleh saraf parasimpatis. Jadi kalau asetilkolin atau parasimpatis yang diaktifkan oleh misalnya pada saat kita membau makanan, melihat makanan, atau merasakan makanan, maka akan terjadi rangsangan parasimpatis nerve 10 sehingga nanti dia akan mengeluarkan asetilkolin. Atau dipengaruhi oleh histamin yang diaktifkan juga akibat rangsangan parasimpatis dan adanya hormon gastrin. Dan yang ketiga dipengaruhi oleh hormon gastrin sendiri.
Kalau misalnya pH di daerah gaster itu turun karena sekresi HCl, maka nanti somatostatin akan dikeluarkan sehingga somatostatin ini yang berfungsi untuk menghambat gastrin. Akibatnya karena gastrin dihambat, maka produksi asam juga akan berkurang sehingga dia akan terjadi proses homeostasis ya. Jadi tidak menyebabkan sekresi HCl secara berlebihan. Nah, ini adalah mekanisme pengaturannya. Jadi ada yang disebut dengan tahap sefalik ya. Tahap sefalik itu artinya makanan masih ada di pikiran kita. Jadi pada saat kita memikirkan makanan, melihat makanan, atau makanan ada di cavum oris, ini nanti akan merangsang nervus vagus. Karena nervus vagus itu sifatnya parasimpatis, maka dia akan menghasilkan asetilkolin, di mana asetilkolin ini nanti akan mengaktifkan J cell sehingga dia akan menghasilkan gastrin. Nah, gastrin ini akan merangsang untuk sekresi dari HCl di parietal, kemudian pepsinogen dari J cell. Nah, adanya HCl ini nanti akan memecah pepsinogen menjadi pepsin sehingga protein bisa dipecah. Untuk menghindari kerusakan, maka mukusel juga akan menghasilkan mukus sehingga melindungi dari mukosa gaster dari kerusakan HCl. Ini adalah fase sefalik. Ya, jadi kalau fase sefalik itu fungsinya adalah merangsang untuk sekresi HCl. Kemudian berikutnya adalah fase gastrik, di mana makanan itu sudah masuk ke dalam gaster, maka gaster menjadi mengembang. Karena adanya proses mengembang terisi makanan tadi, maka akan merangsang reseptor regang, di mana reseptor regang ini nanti akan mengaktifkan sistem saraf di daerah entrik ya, yaitu plexus mientericus dan plexus Meissner. Kalau yang di submukosa itu Meissner, kalau yang mientericus itu di daerah ototnya ya. Sehingga akan menyebabkan terjadinya sekresi HCl, kemudian juga ada gerakan peristaltik dan antiperistaltik yang fungsinya untuk memecah ya. Jadi makanan akan didorong ke arah antrum, kemudian dari antrum akan dibalik naik ke arah fundus ya. Jadi dibolak-balik itu untuk memecah, kemudian terjadi nanti juga kalau sudah dirasa hancur, maka dia akan mendorong untuk keluar menuju ke duodenum atau proses pengosongan lambung. Jadi kalau yang ada di fase gastrik ini juga akan merangsang sekresi HCl. Pada saat makanan sudah masuk ke duodenum atau intestinal, ini disebut dengan fase intestinal. Maka makanan yang sifatnya asam, kemudian mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung lipid, maka dia akan merangsang duodenum untuk mensekresikan sekretin, kemudian gastrointestinal inhibitory peptide, kemudian juga CCK atau cholecystokinin ya. Nah, di mana enzim-enzim yang dihasilkan oleh maksud saya hormon yang dihasilkan oleh duodenum ini nanti akan menghambat hormon gastrin. Karena gastrinnya dihambat otomatis produksi HCl menurun, kemudian kontraksi dari lambung juga akan menurun sampai makanan ini nanti akan didigestif lagi ya di daerah intestinal, kemudian baru setelah didorong masuk kolon proses ini akan terjadi lagi. Jadi akan terjadi proses sekresi HCl, kemudian peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke duodenum. Nah, selain makanan di duodenum ini prosesnya dihancurkan, dia juga dinetralkan. Karena dengan adanya makanan yang mengandung asam di duodenum, ini nanti akan menyebabkan iritasi ya. Sehingga nanti sekretin ini akan merangsang pankreas untuk
menghasilkan bikarbonat sehingga nanti makanan ini nanti di daerah duodenum akan menjadi netral. Jadi kalau lambung itu sifatnya asam, jadi pH-nya sekitar 3 sampai 5, maka pada saat makanan itu masuk ke intestinal maka dia akan diubah menjadi pH 8. Jadi pH-nya menjadi basa karena adanya bikarbonat yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, lapisan dari Caster itu ya, yang di lumen itu dia kan banyak mengandung HCl. Kemudian juga ada bikarbonat dan mukus, kemudian ada lapisan epitel, kemudian di belakang epitel ini atau di bawahnya ini ada lapisan muskularis ya, kemudian serosa dan ada pembuluh darah. Nah, daerah ini harus dipertahankan integritasnya. Jadi tidak boleh HCl-nya terlalu berlebih atau justru berkurang. Karena berlebih nanti dia akan mengiritasi mukosanya. Tapi kalau berkurang maka ada banyak bakteri yang akan juga merusak mukosa dari epitel di gaster. Jadi ada proses yang disebut dengan keseimbangan ya. Keseimbangan dari faktor-faktor yang melindungi dan faktor-faktor yang merusak. Apa saja yang melindungi? Yang melindungi tadi adalah adanya mukus, adanya bikarbonat, aliran darah yang lancar, kemudian adanya prostaglandin dan nitrit oxide, adanya growth factor dan antioksidan. Sedangkan yang faktor yang merusak itu ada tadi HCl, kemudian ada enzim pepsin, kemudian ada bakteri yaitu bakteri Helicobacter pylori, kemudian ada obat-obatan non-steroid antiinflamasi juga pengaruh misalnya kita konsumsi alkohol, kemudian kopi, minum-minum apa namanya? Merokok, ini semua adalah radikal-radikal bebas yang fungsinya justru merusak. Jadi harus ada keseimbangan. Faktor merusak dan faktor yang memperbaiki harus ada keseimbangan. Sebaiknya faktor yang memperbaiki yang harus lebih tinggi. Tetapi kalau faktor yang merusak itu yang lebih tinggi, maka dia akan menyebabkan terjadinya erosi dari epitel-epitel di mukosa gaster sehingga menyebabkan keluhan yaitu adanya ulkus di daerah gaster ya. Jadi akan ada disebut dengan misalnya ulkus gastrik atau ulkus duodenum atau gastritis. Berikutnya kita masuk ke intestinal. Nah, intestinal ini berjalan mulai dari pylorus sampai ke sphincter ileocycle ya. Jadi dia terdiri dari duodenum, jejunum dan ileum. Kemudian ligamen Treitz ini yang membagi duodenum dengan jejunum yang membatasi gitu ya. Fungsi utamanya itu adalah absorpsi dari makanan, kemudian vitamin, ion, kemudian Fe, karbohidrat, protein, dan lipid. Kemudian proses digestifnya itu atau penghancuran ya, itu banyak terjadi di daerah intestinal tadi, di mana nanti juga setelah dihancurkan maka dia akan diabsorpsi. Nah, absorpsinya itu terutama untuk airnya sekitar 8.000 ml per hari. Kemudian untuk digestifnya itu dia nanti akan mendigestif sekitar 3.000 ml ya yang dihasilkan oleh apa namanya yang dihasilkan oleh intestinal tadi. Jadi apa 3.000 ml enzim ya yang berfungsi untuk mendigestif makanan selama 1 hari. Nah, apa saja enzim yang dihasilkan oleh intestinal? Ada lipase yang fungsinya untuk memecah lipid ya menjadi monogliserid. Kemudian gliserol dan fatty acid. Amilase itu memecah polikarbohidrat menjadi disakarida, polisakarida menjadi disakarida. Jadi ada amilase ya. Jadi nanti polisakarida diubah menjadi maltose.
Kemudian ada maltase yang merubah maltose menjadi 2 molekul glukosa. Laktase ini akan merubah laktose menjadi galaktose dan glukosa. Sukrase ini akan merubah disakarida sukrose menjadi fruktose dan glukosa. Kemudian dextrinase ini akan merubah dextrin menjadi glukosa. Itu adalah enzim-enzim yang dihasilkan oleh intestinal. Jadi dia akan merubah disakarida menjadi monosakarida. Kemudian sekresi dari intestin ini terjadi di villi. Jadi permukaan mukosa dari intestinal itu kan nanti melipat-lipat gitu ya, yang disebut dengan villi. Nah, permukaannya ini kenapa kok berlipat-lipat? Sebenarnya dia adalah untuk memperluas area absorpsinya. Jadi semakin banyak dan semakin tinggi villi-villinya, maka luas permukaannya untuk absorpsi itu menjadi semakin besar. Proses reabsorpsinya ini yang pertama itu adalah nanti akan ada aptik ya, aptik dari natrium dan klorida ini nanti akan masuk ke dalam sel, kemudian setelah masuk ke dalam sel natriumnya ini nanti akan diikuti keluarnya kalium, kemudian keliru. Kalau natriumnya itu natrium masuk, maka nanti akan menyebabkan kalium dan klorida juga akan masuk ke dalam sel, sehingga karena klorida itu masuk ke dalam sel, otomatis terjadi peningkatan kadar klorida ya, atau potensial negatifnya itu menjadi lebih tinggi. Kemudian dengan adanya klorida tadi, ini nanti akan mendorong natrium, kemudian air masuk ke dalam lumen, sehingga akan menghasilkan cairan yang sifatnya isotonik. Kemudian yang berfungsi untuk meningkatkan sekresi itu adalah asetilkolin ya, asetilkolin dan vasoaktif inhibitory peptide. Jadi ini ya, jadi ini adalah basolateral membran, kemudian ini sel epitel, di ini lumen ya. Jadi pertama adalah natrium itu berpindah dari basolateral membran, kemudian karena berpindahnya Na melalui basolateral membran, ini nanti akan diikuti oleh masuknya natrium dan kalium serta klorida melalui ini namanya protein karyanya NaKCl ya, NaKCl reseptor. Nah, ini akan membawa masuk sehingga kloridanya ini nanti akan dilepaskan di sel, maka dia akan didorong keluar menuju ke lumen. Sedangkan kalium yang masuk tadi akan didorong kembali ke dalam pembuluh darah, sehingga nanti di lumennya ini akan terbentuk Na dan Cl. Nah, NaCl ini nanti akan merangsang perpindahan air ya. Air dari plasma darah, kemudian masuk sel, kemudian keluar ke lumen. Sehingga cairan yang dihasilkan di sini sifatnya adalah isotonik. Kemudian hormon-hormon yang dihasilkan oleh intestinal ada enterogastron. Ini fungsinya adalah menghambat sekresi dari HCl dan motilitas dari gaster. Kemudian GIP atau gastric inhibitory polypeptide ini juga menghambat sekresi dari HCl, kemudian pepsin dan motilitas dari gaster. Sekretin ini juga akan menyebabkan sekresi dari pankreas, yaitu enzim maupun bikarbonat, kemudian sekresi dari ductus biliaris dan menurunkan sekresi HCl dan motilitas gaster.
Sedangkan kolesistokinin ini nanti akan menyebabkan terjadinya kontraksi dari vesikafilia untuk mengeluarkan garam empedu, kemudian merangsang sekresi lipase ya dari pankreas dan menghambat gerakan dari gaster. Kemudian VIP atau vasoaktif intestinal peptide ini fungsinya itu adalah sama dengan sekretin. Jadi dia akan meningkatkan sekresi dari pankreas, kemudian menurunkan asiditas dari cimai atau makanan yang ada di daerah intestinal dan menghambat hormon gastrin. Yang terakhir adalah somatostatin dan serotonin. Kalau somatostatin ini nanti juga akan menghambat sekresi dari HCl, saliva, pepsin, intrinsik faktor maupun menghambat sekresi dari pankreas. Kemudian kalau serotonin ini juga menghambat sekresi dari HCl. Berikutnya proses digestif yang ada di intestinal ya. Jadi kan intestinal tadi fungsinya ada digestif, ada absorpsi ya. Kalau proses digestif tadi kan dilakukan oleh enzim-enzim. Jadi di intestinal nanti makanan yang mengandung lipid tadi dengan bantuan garam empedu, dengan bantuan enzim dari pankreas ini nanti akan memecah lemak itu menjadi trigliserida, kemudian diubah lagi menjadi monogliserid dan fatty acid. Sedangkan karbohidrat ini nanti di intestinal itu akan dipecah di mana disakarida akan dipecah menjadi monosakarida. Jadi disakarida yang ada di intestinal itu ada maltose, sukrose, dan laktose. Maltose ini nanti akan diubah menjadi glukosa oleh enzim maltase, kemudian sukrose diubah menjadi glukosa dan fruktosa oleh enzim sukrase, laktose akan diubah menjadi galaktose dan glukosa oleh enzim laktase. Sehingga monosakarida ini yang akan akan diserap ya. Sedangkan polisakarida yang masih ada di intestinal itu nanti akan dipecah dulu menjadi disakarida oleh enzim amilase. Kemudian juga dekstrinase ini nanti akan memecah dekstrin untuk membentuk glukosa. Kemudian untuk yang protein ini nanti pada saat di gaster kan dia sudah dipecah ya oleh pepton. Kemudian nanti pada saat dia masuk ke intestinal, asam protein ini yang ukurannya sudah kecil akan dipecah menjadi asam amino oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas yaitu tripsin, kemotripsin, dan karboksipeptidase. Sehingga nanti bisa diserap ke dalam darah dalam bentuk asam amino. Kemudian untuk lemak sudah. Nah, ini prosesnya kalau lemak ya. Jadi kalau lemak itu nanti kan akan dipecah oleh enzim lipase, kemudian ditambah dengan garam empedu. Maka dia akan diubah menjadi 2 monogliserid dan fatty acid. Kemudian nanti ditambah dengan bagian-bagian dari kolesterol ya, dari kandungan kolesterol, ditambah vitamin-vitamin yang larut di dalam air, maka dia nanti akan diserap ya. Jadi yang diserap itu adalah monogliserid ditambah fatty acid, sehingga dia akan terbentuk trigliserida. Kemudian ada diserap juga vitamin-vitamin yang larut di dalam air, kemudian kolesterol. Ini nanti bergabung trigliserida dengan bagian-bagian yang lain tadi akan membentuk kilomikron. Nah, kilomikron ini nanti yang akan masuk ke dalam pembuluh limfe. Jadi dia diangkut masuk ke
dalam pembuluh limfe menuju ke hepar. Sedangkan asam lemak yang rantai pendek ini yang nanti juga akan langsung masuk ke dalam darah, kemudian ditambah dengan garam empedu ini sebagian akan mengalami proses pengembalian ke dalam hepar melalui pembuluh darah. Nah, ini adalah ringkasannya ya. Tadi kalau proses digestifnya tadi, jadi kalau protein itu di mulut tidak terjadi apa-apa, di daerah lambung baru dia akan dipecah oleh pepsin. Kemudian di daerah intestinal dia akan dipecah oleh enzim-enzim pankreas yaitu tripsin, kemotripsin dan karboksimepeptidase ya. Sehingga dia akan berubah menjadi apa namanya? Asam amino sehingga diserap dalam bentuk asam amino. Kemudian kalau karbohidrat di rongga mulut sudah dipecah oleh enzim amilase, di gaster tidak terjadi proses, kemudian di intestinal dia akan dipecah lagi menjadi disakarida oleh amilase dan menjadi monosakarida oleh enzim-enzim sukrase, laktase, dan maltase. Sehingga terbentuklah monosakarida, glukosa, galaktosa, fruktosa yang masuk ke dalam darah. Kalau lemak ini nanti akan dipecah menjadi gliserol, fatty acid, kemudian kolesterol, vitamin, dan apa tadi fosfolipid ya. Maka dia akan diubah di gaster dia akan dipecah ya. Sebenarnya di mulut sudah ada ya, ada lingual lipase, jadi sudah memecah trigliserida tadi, tapi tidak terlalu banyak. Kemudian baru terjadi pemecahan yang banyak itu di intestinal. Lemak tadi akan diubah menjadi gliserol, kemudian menjadi rantai panjang dan rantai pendek ya, ditambah dengan garam empedu untuk melarutkan di dalam air. Kemudian nanti dia akan diserap dalam bentuk monogliserida, fatty acid, ditambah kolesterol dan vitamin-vitamin ya. Dia nanti akan membentuk kilomikron yang akan diserap masuk ke pembuluh limfe. Berikutnya adalah absorpsi. Ini kalau absorpsi sekilas saja ya, nanti akan lebih banyak diterangkan oleh Dokter Doti ya. Jadi absorpsinya itu adalah absorpsi karbohidrat tadi kan dalam bentuk glukosa, fruktosa maupun galaktosa. Nah, glukosa dan galaktosa itu ukurannya besar sehingga dia tidak bisa langsung masuk ke sel enterosit, maka dia masuknya harus dengan bantuan natrium melalui kanal Na sodium SGLT ya, natrium atau sodium glukosa transporter namanya ya. Jadi kalau Na masuk maka dia akan menggandeng glukosa dan galaktosa. Tetapi kalau fruktosa itu bisa langsung masuk berdifusi menuju ke enterosit. Itu adalah mekanisme transportnya. Jadi nanti dari sel menuju ke dalam darah kembali karena ini dia ukurannya juga besar ya sebenarnya. Jadi dia harus masuk melalui protein transporter. Jadi galaktosa, glukosa, dan fruktosa kalau dari sel ke darah dia harus melalui protein transporter. Karena dia melalui protein transporter dan sifatnya adalah difusi yang aktif ya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, maka dia akan membutuhkan ATP. Berikutnya adalah elektrolit ya. Jadi kan salah satu fungsi absorpsinya adalah fungsi absorpsi elektrolit dan fungsi absorpsi dari air ya. Jadi di daerah duodenum ini merupakan tempat untuk terjadinya proses absorpsi air maupun elektrolit. Nah, elektrolit apa aja? Yaitu ada Fe, ada kalsium ya yang paling banyak diserap. Kemudian untuk proses penyerapan kalsium itu harus membutuhkan bantuan yaitu vitamin D. Jadi kalau tidak ada vitamin D, maka kalsium itu tidak akan bisa dilakukan penyerapan gitu ya.
Nah, ini adalah bagian-bagian. Jadi semua bagian dari intestinal itu fungsinya ada menyerap air dan natrium. Ini prosesnya ya. Jadi kalau duodenum itu kan natrium di air ya, air akan diserap, kemudian nanti dari lumen akan dikeluarkan natrium dan kalsium. Kemudian nanti masuk ke duodenum, ini natrium klorida dikeluarkan, kalium dan air, kemudian HCO3 juga dikeluarkan. Sebaliknya nanti pada saat masuk ke ilium, maka natrium ini nanti akan dikeluarkannya dari lumen masuk ke dalam darah bersama kalium dan air, kemudian klorida diganti keluar ke intestinal lumennya, kemudian juga akan ada proses reabsorpsi dari faktor intrinsik dan garam empedu. Kemudian nanti di kolon ini juga akan terjadi absorpsi natrium, klorida dan air, kemudian dikeluarkan bikarbonat ya dan kalium. Ini tadi sudah. Berikutnya adalah intestinal bagian yang large intestinal atau kolon ya. Jadi ini berasal atau mulai dari iliosaikal sampai ke arah rektum. Jadi fungsi utamanya di sini dia adalah menyerap air ya, sekitar 1,5 liter air itu diserap per hari di daerah kolon. Kemudian selain itu tadi juga akan mengabsorpsi kalium, kemudian natrium dan klorida. Dia juga akan menghasilkan mukus untuk proses lubrikasi sehingga memudahkan pengeluaran dari feses. Kemudian di kolon ini tidak ada proses digestif karena memang dia tidak mempunyai enzim ya. Jadi dia tidak ada proses digestif, kemudian juga tidak ada proses absorpsi dari protein maupun glukosa. Kemudian di sini ada terjadi proses absorpsinya adalah bile salt itu garam empedu ya, garam empedu yang sudah dikeluarkan ke intestinal nanti sebagian akan diserap kembali melalui kolon. Kemudian yang utama tadi adalah penyerapan air, penyerapan klorida, kemudian kolon ini juga merupakan salah satu target dari hormon aldosteron ya, di mana hormon aldosteron ini berperan di dalam pengaturan kadar natrium dan kalium di dalam darah. Jadi kalau aldosteronnya itu meningkat, maka akan terjadi reabsorpsi natrium ya. Jadi natrium itu akan diserap kembali. Jadi natrium yang ada di lumen usus tadi akan diserap kembali masuk ke dalam darah tetapi dibuang kaliumnya. Ini tadi sudah. Nah, di intestinal itu ada sistem barier. Jadi bariernya adalah yang pertama adalah mikrobial barier. Ini terdiri dari bakteri-bakteri yang sifatnya komensal atau apa namanya ya, bakteri yang sifatnya baik ya, yang dia tidak menyebabkan kerusakan tapi justru mempertahankan mempertahankan integritas dari epitel-epitel yang ada di daerah kolon. Kemudian ada selain mikrobial nanti ada chemical. Nah, chemical ini misalnya adalah protein-protein antibakteri, misalnya lactoferrin tadi ya. Kemudian ada physical barriernya terdiri dari lapisan sel-sel epitel enterosit ya. Ini akan hubungan antar selnya sangat rapat ya sehingga tidak memungkinkan adanya bakteri yang bisa menembus ya kecuali dia merusak epitel. Kemudian berikutnya ada lapisan imunologi barrier. Di sini ada sel-sel fagosit, ada imunoglobulin A, kemudian juga ada makrofag. Selanjutnya nanti ada lapisan muskularis. Jadi kalau ada kerusakan, dia pertama harus merusak dulu lapisan mikrobial bakterinya. Lapisan mikrobial bakterinya rusak, baru dia akan
merusak di protein antibakteri. Nah, kalau protein antibakterinya ini sudah terlewati, artinya bakteri itu sudah mampu menahan protein antibakteri, maka dia akan melekat pada sel. Nah, kalau dia sudah melekat pada enterosit, maka akan terjadi kerusakan enterosit. Nah, enterosit rusak, dia bisa masuk ke sub epitelia. Nah, di situ dia akan ketemu dengan sel-sel fagosit. Kalau dia masih mampu melawan sel fagosit, maka dia akan bisa menyebabkan terjadinya infeksi di daerah intestinal maupun di daerah kolon. Fungsi yang berikutnya selain menyerap air dan elektrolit adalah proses difikasi ya. Jadi adanya makanan yang sudah diserap atau dalam bentuk fekal ini akan menyebabkan distended dari kolon sehingga akan merangsang gerakan peristaltik yang mendorong fekal ini dari arah kolon masuk ke kolon dari ascending, kolon transversum, kolon descending. Kemudian nanti dia akan masuk ke rektum. Nah, di rektum ini peregangan dari direktum itu akan membuka sphincter ani interna yang sifatnya involunter. Kemudian fekal akan terus didorong ke bawah, maka dia akan menekan sphincter ani eksterna yang sifatnya involunter. Baru kalau sphincter ani eksterna terbuka, maka fekal akan bisa dikeluarkan. Berikutnya adalah organ aksesoris. Jadi organ aksesoris itu ada hepar, ada pankreas, kemudian ada gallbladder atau vesika velia. Jadi hepar ini merupakan organ organ yang paling besar ya, organ yang paling besar di tubuh kita. Jadi kira-kira beratnya antara 1 sampai 2 kilo, 2,3 kilogram ya. Jadi sekitar 2,5% dari berat badan orang dewasa. Kemudian kalau pada masa embrionik, maka hepar ini fungsinya adalah sebagai tempat pembentukan sel darah. Kemudian hepar juga menghasilkan eksokrin maupun endokrin. Jadi eksokrin ini nanti akan dikeluarkan melalui ductus biliaris. Kemudian kalau endokrin ini kan nanti akan dikeluarkan melalui pembuluh darah. Jadi dia digunakan untuk fungsi pengaturan kadar glukosa, kemudian pengaturan kadar metabolisme ya, metabolisme glukosa, lipid maupun protein. Aliran darahnya, jadi aliran darahnya berasal dari cabang aorta ya. Jadi aorta itu nanti kan ada aorta abdominal, ini nanti akan bercabang 3, yaitu arteri iliaca, arteri mesenterika superior, dan mesenterika inferior. Arteri iliaca nanti akan cabang menjadi arteri hepatika, kemudian arteri gastrika, arteri linealis, arteri duodenopancreaticum. Kemudian kalau yang superior ini nanti mesenterika superior ini nanti juga akan masuk ke ke pankreas, intestinal dan kolon, sedangkan mesenterika inferior ini nanti ke kolon. Nah, dari kolon ini nanti akan masuk ya. Jadi kolon, intestinal, pankreas, lien, dan gaster akan bergabung menjadi vena porta. Dari vena porta akan masuk ke hepar, ke sinusoid. Nah, dari sinusoid nanti akan menuju baru ke vena hepatika. Kemudian fungsi dari hepar yang pertama adalah fungsi metabolisme, yaitu metabolisme protein, karbohidrat, dan lipid. Kalau protein dia akan menghasilkan albumin dan faktor-faktor koagulasi. Untuk karbohidrat dia akan menghasilkan glukosa melalui proses gluconeogenesis dan memecah glikogen, yaitu menjadi glikogenolisis. Kemudian kalau untuk lipid dia akan degradasi lipid menjadi asetil enzim, kemudian untuk berubah menjadi kolesterol dan fosfolipid. Kemudian dia juga akan menghasilkan bilirubin, kemudian proses hematopoiesis pada saat anak-anak, kemudian juga dia akan berfungsi untuk proses
degradasi atau penghancuran ya. Penghancuran dari produk fibrin maupun asam laktat. Ini adalah mekanisme pembentukan eritrosit ya, eritrosit. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang mengandung Fe, maka makanan-makanan ini kan elektrolit Fe-nya akan diserap ya di daerah kolon. Dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian dia akan berikatan dengan transferin. Nah, ikatan dengan transferin ini nanti akan dibawa ke hepar sehingga Fe disimpan dalam bentuk ferritin. Kalau misalnya Fe dibutuhkan, maka ferritin akan dipecah menjadi Fe, kemudian dibawa oleh protein transferin tadi ya, dia akan dibawa menuju ke sumsum tulang. Nah, di sumsum tulang, Fe ini nanti akan digunakan untuk membentuk eritrosit, sehingga eritrosit akan dikeluarkan melalui sistem sirkulasi. Dia akan berfungsi untuk transport oksigen, transport CO2. Kalau sudah tua, eritrositnya sudah tua, nanti baru dia akan dilakukan proses penghancuran eritrosit di organ retikuloendotelial system. Nah, bagaimana proses penghancurannya ya? Jadi tadi kan kita makan Fe, diet mengandung Fe, Fe akan masuk ke dalam darah berikatan dengan transferin menuju ke hepar atau ke bone marrow. Kalau ke bone marrow maka Fe ini akan digunakan menjadi pembentuk eritrosit sehingga eritrosit yang matang akan dikeluarkan. Nah, eritrosit yang sudah matang ini nanti kan bekerja setelah umurnya tua, nanti dia akan dihancurkan di daerah RIS yaitu lien dan hepar. Maka nanti dia akan dipecah, akan berubah menjadi hem dan globin ya. Nah, di mana hemnya ini nanti akan diubah menjadi bilirubin. Bilirubin yang sifatnya masih unconjugated. Kemudian bilirubin ini nanti akan dibawa masuk ke hepar, di mana bilirubin ini diubah menjadi bilirubin yang sifatnya conjugated. Kemudian dari bilirubin yang sifatnya conjugated akan diubah menjadi garam empedu. Kemudian dia nanti akan disimpan di vesikafilia dan dia akan dikeluarkan kalau misalnya dibutuhkan, maka dia akan dikeluarkan ke saluran cerna. Nanti bilirubin yang dikeluarkan melalui saluran cerna namanya adalah sterkobilinogen, sedangkan bilirubin yang dikeluarkan melalui ginjal namanya adalah bilirubin urin. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi humoral. Jadi liver ini atau hepar ini berfungsi untuk mendegradasi insulin, merubah T3 menjadi T4. T3 itu tetraiodotyrosine ya. Kalau T3 itu triiodotyrosine, jadi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Kemudian dia juga mendegradasi aldosteron, estrogen, androgen, ADH. Kemudian dia juga akan jadi mempertahankan ya. Jadi mempertahankan supaya tidak terjadi efek secara berlebihan dari hormon-hormon tersebut. Kemudian juga ada sel cover, di situ fungsinya adalah memfagosit antigen. Jadi kalau antigen-antigen yang masuk dari darah menuju ke liver, maka di daerah hepar atau liver tadi akan terjadi proses fagositosis sehingga tidak menyebar secara sistemik. Berikutnya adalah fungsi sebagai biotransformasi. Jadi semua obat